Transaksi interperusahaan obligasi. Apa yang dimaksud dengan obligasi? Obligasi merupakan salah satu jenis kewajiban jangka panjang yang merupakan komitmen atau janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan dan membayar bunga secara periodik yang telah ditetapkan sebelumnya. Apa saja yang menjadi karakteristik dari obligasi? Obligasi memiliki nilai nominal atau part value, ada bunga, state interest rate atau kupon rate-nya, obligasi jatuh temponya relatif lama, lebih dari 1 tahun, obligasi bisa dijual dalam 3 kondisi, sama dengan nilai nominal atau at par, di atas nilai nominal atau at premium, atau di bawah nilai nominal at discount. Ketika obligasi dijual at premium dan at discount, maka ada namanya amortisasi diskon atau premium obligasi. Nah, metode untuk amortisasi diskon dan premium ini ada 2. Yang pertama, straight line method, metode garis lurus, dan yang kedua, effective interest method atau metode bunga efektif. Namun, standar ya mensyarankan untuk menggunakan metode bunga efektif. Kemudian, bagaimana sih mekanisme transaksi obligasi? Nah, di sini ada penerbit atau issuer atau penjual atau debitur yang membutuhkan dana atau membutuhkan pendanaan. Menjual obligasi di pasar modal. Kemudian ada di lain pihak yang kita sebut dengan holder atau pemegang atau pembeli atau kreditur atau investor yang berinvestasi melalui instrumen liabilitas atau obligasi di pasar modal. Kenapa kreditor atau investor ini tertarik berinvestasi dalam obligasi? Karena obligasi ini memiliki daya tarik sendiri, yaitu adanya tingkat bunga tetap yang wajib dibayar. Kemudian, bagaimana penetapan harga jual obligasi? Nah, untuk penetapan harga jual obligasi, kita bagi dalam 3 kondisi. Yang pertama, jika tingkat bunga pasarnya lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga obligasi, maka obligasi tersebut dijual pada harga diskon atau at discount. Yang kedua, jika tingkat bunga pasar lebih rendah dibandingkan tingkat bunga obligasi atau market rate-nya 6%, kupon rate-nya 8%, artinya obligasi dijual at premium. Dan kondisi ketiga, jika tingkat bunga pasar sama dengan tingkat bunga obligasi 8%, artinya obligasi dijual at par. Nah, biasanya nilai jual obligasi ditetapkan atau dinyatakan dalam angka kurs. Misal, obligasi yang dijual pada nilai par dinyatakan terjual pada 100%. Nah, sekarang masuk kita ke transaksi interperusahaan obligasi. Jika antara parent dan subsidiary terjadi transaksi dalam pembelian obligasi, maka transaksi tersebut masuk dalam transaksi timbal balik atau reciprocal account. Maka dalam sudut pandang konsolidasi, akun bonds payable dan investment in bond harus dieliminasi. Begitu juga untuk akun yang terkait. Contoh, interest expense, interest income.
interest receivable, interest payable harus dieliminasi. Katakanlah obligasi induk dibeli oleh anak atau transaksi downstream. Dari sudut pandang konsolidasi, obligasi yang dibeli oleh si anak sudah retire atau sudah lunas. Namun, dari sudut pandang induk atau si issuer, obligasi tersebut masih beredar atau outstanding. Nah, inilah yang kita sebut dengan constructive retirement. Kemudian, bagaimana untuk mencari gain or loss on constructive retirement bonds ini? Oke, constructive gain or loss merupakan perbedaan antara nilai utang obligasi atau carrying value of bond payable yang dilunasi dengan nilai investasi bonds atau bonds investment. Gain on CRB atau gain on constructive retirement bonds terjadi jika carrying value bonds lebih besar dibandingkan bonds investment. Kalau loss on CRB berarti carrying value bonds lebih kecil dibandingkan bonds investment. Nah, ini merupakan jurnal eliminasi ya, transaksi interperusahaan obligasi. Di tahun pertama atau di tahun jual beli obligasi, baik menggunakan metode ekuitas maupun biaya dengan arah penjualan downstream maupun upstream sama jurnalnya. Yang pertama, eliminasi bonds payable, investment in bond, dan memunculkan gain or loss. Debit bonds payable, credit investment in bonds, credit gain on CRB. Kalau loss, debit bonds payable, credit investment in bonds, debit loss on CRB. Berikutnya, eliminasi interest income, interest expense, dan mengakui perbedaan sebagai gain or loss. Debit interest income, credit interest expense, credit gain on CRB. Kalau loss, debit loss on CRB. Nah, untuk eliminasi ada resiprokal tergantung dari pembayaran bunganya. Contoh, kita membuat laporan keuangan konsolidasi di akhir tahun 31 Desember. Katakanlah pembayaran bunganya semi-annual, 1 Januari dan 1 Juli. Nah, berarti ada resiprokal interest payable pada interest receivable. Kalau pembayaran bunganya 1 Juli dan 31 Desember, berarti tidak ada akrual untuk bunga. Berikutnya, jurnal setelah tahun transaksi obligasi. Kita masuk ke downstream, metode cost. Debit bonds payable, credit investment in bond, yang tadi gain on CRB diganti dengan RE karena downstream. Kemudian eliminasi interest income, interest expense, dan mengakui perbedaan sebagai gain loss. Debit interest income, credit interest expense, debit RE karena menggunakan cost method downstream. Untuk reciprocal, interest payable pada interest receivable. Kemudian downstream equity method. Yang RE debit ini ketika gain diganti dengan investment in S. Nah, berikutnya kita upstream, cost method. Kalau upstream ditambahkan dengan NCI-nya. Karena obligasi anak dibeli oleh induk, ya, yang jual si anak. Di sini ada NCI. Untuk cost method, RE dan NCI. Untuk equity method, investment in S dan NCI.
Nah, itulah jurnal untuk transaksi interperusahaan obligasi. Kita bagi dua. Yang pertama, obligasi induk dibeli oleh anak, dan yang kedua, obligasi anak dibeli oleh induk. Sebagai ilustrasi, yang pertama, obligasi induk dibeli oleh anak atau transaksi downstream. 31 Desember 2008, P membeli 70% saham S senilai 5.600.000. Share capital ordinary dan return earnings S saat itu masing-masing 5 juta dan 3 juta. 1 Januari 2010, S membeli obligasi P dari broker nominal 1 juta. Yield to maturity atau market rate-nya ketika si S membeli 11,36% dengan kurs 95%. Pada saat itu, bonds payable P yang beredar adalah 10 juta. 10% kupon rate-nya. YTM, yield to maturity, 9,75%. Dengan unamortized premium 100.000. Posisi akun bonds payable P menunjukkan angka 10 juta 100.000. 10 juta ditambah unamortized premium 100.000. Dan jatuh tempo 5 tahun lagi. Bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Sebelum kita membuat laporan keuangan konsolidasi, kita harus mencari dulu, ada nggak excess value-nya? Karena di sini tidak diinformasikan nilai NCI, berarti kita implied value. 5.600.000 dibagi 70% dapat 8 juta. Equity S-nya common stock 5 juta, RE-nya 3 juta. Total 8 juta. Dan no excess value. Berikutnya, kita mencari gain atau loss on CRB. Nah, sebelum gain or loss CRB, kita buat dulu namanya tabel amortisasi. Nah, di sini kalau kita lihat dari sisi P yang menerbitkan obligasi, berarti di bagian P menggunakan akun bonds payable. Kupon rate-nya 10%, market rate-nya 9,75%. Ya, artinya market rate-nya lebih rendah dibandingkan kupon rate. Berarti dari sisi bonds payable dalam keadaan premium. Ya, dalam keadaan premium. Karena bunganya dibayar semi annual, ya, ini kita bagi dua, 10% menjadi 5%, 9,75% dibagi 2. Oke. Ini tabel untuk bonds payable. Ingat, bonds payable berarti dari sisi issuer yang membayar bunga. Date, interest expense, bayar bunga ya, cash paid atau cash payable, amortization, carrying value. Jual beli obligasi 1 Januari 2010. Kita butuh per 1 Januari 2010, yaitu 10 juta 100.000. 10 juta ditambah 100.000. Kemudian di kolom cash paid atau payable ini, dari mana 500.000? Yaitu dari kupon rate 5% dikalikan nominalnya, yaitu 10 juta. Semuanya 500.000. Kemudian interest expense. Kita bayar di 1 Juli mulai pertama, bukan 1 Januari, tapi 1 Juli, kemudian 1 Januari tahun depan. 1 Juli dan 1 Januari berikutnya. Oke, dari mana 492.375? Yaitu 9,75% dibagi 2 dikalikan dengan carrying value-nya 10 juta 100.000. Dapat 492.375. Untuk amortisasi tinggal menselisihkan saja cash paid sama interest expense. Nah, di 1 Juli ada amortisasi 7.625. Karena obligasi dijual pada premium, ya,
Maka untuk mencari carrying value, amortisasi premiumnya mengurangi carrying value, yaitu 10.100.000 dikurangkan 7.625 menjadi 10.092.000. Begitu seterusnya. Kemudian dari sisi S yang beli, berarti menggunakan akun investment in bond. Kalau kita lihat, kupon rate-nya 10%, market rate-nya 11,36%. Market rate-nya lebih tinggi dibandingkan dengan kupon rate. Artinya, at premium. At discount. Nah, kita perhatikan di sini, 1 Januari belinya 950.000 dari mana? S membeli obligasi P 1 juta. Kalikan dengan kurs 90%, 950. Nah, 1 juta dibeli yang beredar 10 juta. Ya, artinya S hanya membeli 10% obligasi beredar S. Kita kembali ke sini, tabel amortisasi discount investment in bond. Dari sisi S, berarti akan menerima bunga. Date, interest revenue, cash receipt or receivable, amortization, carrying value. 1 Juli menerima bunga pertama. Dari mana angka 50.000 untuk cash receipt or receivable? Yaitu 1 juta dikalikan dengan 5%. Dapat 50.000. Dari mana 53960? Yaitu market rate-nya 11,36% dibagi 2 dikalikan sama carrying value 950. Dapat 53960. Amortisasi selisihnya 53960 dikurangkan 50.000 dapat 3.960. Karena diskon, carrying value-nya menambah. 950 ditambah 3.960, yaitu 953.960. Nah, kemudian langkah berikutnya kita mencari gain or loss on CRB pada tanggal 1 Januari 2010. Harga beli 950.000. Kemudian carrying value bond pada saat 1 Januari 2010 yaitu 10.100.000. Dilunasi 10%, yaitu 1.010.000. Ada utang 1.010.000, dilunasi 950.000. Artinya ada gain on constructive retirement bond sebesar 60.000. 60.000 itu per tanggal 1 Januari 2010. Nah, sebelum kita membuat kertas kerja konsolidasi, kita membuat dulu jurnal di masing-masing bukunya P dan S. Katakanlah saat pembayaran bunga 1 Juli, di buku P akan menjurnal interest expense debit 492, debit bonds payable 7.000, credit cash 500. Ambil angkanya dari 1 Juli yang ini. Kemudian di 31 Desember 492, 500 dan 7.900. Kalau diperhatikan bedanya apa? Kalau 1 Juli kita udah bayar bunga, ada kas yang keluar 500.000. Tetapi di 31 Desember ada bunga yang masih harus dibayar, yaitu di sini ada interest payable 500.000. Kapan dibayar? Yaitu 1 Januari tahun 2011. Sekarang dari bukunya S, menerima bunga. Cash debit 50.000, investment in bond debit 3.960, kredit interest income 5.360. 31 Desember ada kreditnya interest income 54.184. Ya, dari sini sumbernya. Bedanya apa? 1 Juli ada kas yang diterima 50.000.
31 Desember ada bunga yang masih harus diterima. Ya, 50.000. Kapan diterima? Nanti tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Nah, sekarang kita membuat jurnal penyesuaian dan eliminasi. Sebelumnya kita cari dulu berapa income from S-nya dan NCI, expand. Oke, di sini sudah ada kertas kerja konsolidasinya. Kita lihat di kolom S ada net income 218.145. Oke, 218.145. Tadi sudah kita cari tidak ada amortisasi, berarti adjusted income-nya 218.145. Kita kalikan sama CI 70%, 152.702 dan NCI 30%, 65.444. Nah, kemudian untuk bonds di tahun 2010 ada realized gain on constructive retirement bonds 60.000. Dari mana tadi 60.000? Dari 950 selisihnya dengan 1.010.000, yaitu 60.000. Kemudian ada piecemeal derecognition of gain on CRB, yaitu 9.706. Dari mana piecemeal derecognition? Pertama kita akui dulu 60.000, kemudian ada penurunan pengakuannya 9.706. Ya ini selama tahun 2010. Selisih antara interest expense dan interest revenue. Yaitu 49375 ditambahkan dengan 4923 dikalikan 10%, kemudian dikurangkan atas penjumlahan 53960 ditambah dengan 54184. Akan ketemu angka 9.706. Karena transaksi downstream seluruhnya ke CI. Sehingga kita dapat income recognized, income from S 202.995 dan NCI expense-nya 65.444. Nah, baru kemudian kita jurnal. Yang pertama kita menggunakan cost method. Cost method di sini di tahun 2010. Pertama mengakuisisi di 2008, berarti di tahun setelah akuisisi, ya. Berarti ada catch-up adjustment, yaitu sebesar 700.000, ya. 70% dikali 1 juta. Dari mana? Yaitu RE beginning 2010 4 juta dikurangkan sama yang 3 juta. Ya, ada selisih 1 juta kalikan 70%. Jadi investment in S pada RE 700. Kemudian eliminasi bonds payable dan investment dan mengakui gain or loss on CRB. Debit bonds payable 1.8473, kredit investment in bonds 958.145, kredit gain on CRB-nya 52.92. Ingat, ini jurnal dibuat akhir tahun 2010. Dari mana angka 1.008.000 ini bonds payable-nya? Ambil dari tabel amortisasi bonds payable. Nah, ambil dari carrying value. 10 juta nih, akhir 31 Desember, 10.084.378 dikalikan 10%, ya, 1.084 sekian. Ya. Dari mana investment in bond 958? Yaitu carrying value akhir tahun 2010, 958. Ya, ini 958. Selisihnya masukkan ke gain on CRB 52.92. Karena tahun pertama ya masih muncul gain or loss. Tapi kalau tahun berikutnya tidak ada lagi gain. Kalau dia menggunakan cost method, ganti dengan RE. Kalau menggunakan equity method, ganti dengan investment in S. Kemudian eliminasi interest income dan interest expense. Interest income-nya 108.144. Dari mana? Dari tabel investment in bond. 53.960 ditambah 54.184. Inilah interest income-nya. Kemudian interest expense-nya 98.000. Dari mana? Dari tabel amortisasi bonds payable.
492375 ditambah 492003 dikalikan 10%, ya. Dapat 98.437,83. Kemudian selisihnya gain on CRB 9.707. Kenapa tidak 60.000? Nah, padahal sini 60.000. Ya, karena ada penurunan pengakuan dari gain on CRB. Kalau kita jumlahkan 50.000 ditambah 9.700 hasilnya akan 60.000. Nah, 60.000 ini akan tercermin dalam laporan keuangan konsolidasi. 60.000. Oke. Kemudian karena di soal ini tidak ada dividen, berarti jurnal nomor 3, no entry, menggunakan cost method. Yang keempat, NCI expand atau share, yaitu 65.443 sesuai dengan perhitungan kita. Kemudian investment in S dan equity S, RE, common stock, kreditnya investment in S, NCI, equity. Kemudian amortisasi tadi tidak ada, kita cari ya, no excess value. Langsung saja ke reciprocal, interest payable pada interest receivable 50.000. Dari mana? Dari tabel tadi ya. Di sini 500.000 kali 10%, 50.000 bunga yang terutang. Kemudian 50.000 bunga yang masih harus diterima. Nah, ini akun timbal balik. Kita jurnal interest payable pada interest receivable. Berikut kertas kerja konsolidasinya. Kalau kita perhatikan, di tahun 2010 ini merupakan tahun penjualan obligasi. Obligasi induk dibeli oleh anak. Nah, di sini sudah ada kata-kata gain. Ya, ada akun gain on CRB. Muncul angkanya di konsolidasi. Karena dari sudut pandang konsolidasi, obligasi tersebut sudah lunas atau retire. Namun nanti ya akan ada piecemeal derecognition. Oke, ini tahun 2010 dulu. Ada muncul sini 60.000. Interest income-nya 0, kemudian interest expense-nya 885 ya, karena interest expense 984 awalnya, jurnal eliminasinya 98. Nah, kemudian kita perhatikan investment in bond sama bonds payable. Bonds payable-nya 100% yang beredar 10.084 di akhir 9.075. Investment in bond hanya 10% tadi yang dibeli, yaitu 958 958 di konsolidasinya. Ya, ini di tahun 2010. Kemudian di tahun 2011, artinya setelah transaksi bonds. Gain on CRB, kalau kita menggunakan cost method, dia akan berubah menjadi akunnya RE. Dan 60.000 akan menjadi angkanya 50.000. 2011. Menjadi RE, menjadi angka 50.000. Kemudian ada penurunan pengakuan sebesar 10.000. Di 2012 ada RE, angkanya 39.000. Begitu seterusnya. Kalau kita menggunakan metode equity, berarti sini ada income from S, ya, yang sudah kita cari tadi 202.994, ya, 202.994 atau pembulatannya 5, ya. Nah, ini tahun 2010 masih ada gain on CRB 60.000. Di tahun 2011, gain ini berubah menjadi investment in S dan angkanya 50.000. Investment in S 50.000. Di tahun 2012, investment in S angkanya 39.000. Begitu seterusnya. Sekarang bagaimana obligasi anak dibeli oleh induk? Artinya transaksi upstream. Nah, sebenarnya sama ya, yang membedakan apa? Kalau transaksi upstream berarti muncul namanya NCI. Apabila transaksi seperti contoh di atas ada transaksi upstream, untuk tahun terjadinya transaksi hanya mempengaruhi perhitungan NCI expand. Untuk tahun-tahun berikutnya, constructive gain or loss diganti dengan RE, kalau P menggunakan cost method, untuk investasi sahamnya
dan investment in S kalau P menggunakan equity method yang dibagi dua dengan NCI sesuai dengan proporsi kepemilikan masing-masing. NCI expand tetap berpengaruh ya dengan piecemeal penurunan gain. Demikian teori transaksi interperusahaan obligasi. Terima kasih.